Halo para pemuda kebanggaan keluarga, masa depan bangsa dan negara, dimanapun kalian berada, saya doakan semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang pemberontakan rakyat Skotlandia untuk melepaskan diri dari penjajahan Inggris pada abad ke-13. Salah satu film adaptasi kisah nyata yang mampu membangkitkan jiwa patriotisme dalam diri saya sebagai seorang pengangguran yang konsisten, atau bahkan mungkin untuk orang-orang yang tak hafal lagu kebangsaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 1280, Raja Skotlandia Alexander III wafat tanpa memiliki keturunan pewaris tahta. Setelahnya, di bawah pimpinan Raja Edward I atau yang dikenal dengan nama Longseng, Inggris mulai menyerang dan mengambil alih kekuasaan Skotlandia. Sejak saat itu, Skotlandia berada di bawah jajahan Inggris. Para bangsawan dan pejuang Skotlandia mulai melakukan perlawanan dan saling berebut tahta. Kemudian Longseng mengadakan pertemuan untuk perjanjian perdamaian dan gencatan senjata. Tapi itu hanya tipu muslihat. Semua bangsawan dan pejuang yang hadir yang dianggap mengancam kekuasaan justru dibunuh dan digantung di lumbung-lumbung mereka. Sebaliknya, Longseng membagi wilayah dan kekuasaan pada para bangsawan Skotlandia yang mau tunduk dan bersumpah setia padanya. Kejadian itu memicu perlawanan dari para pejuang Skotlandia yang masih selamat. Di antaranya ada seorang patriot bernama Malcolm Wallace. Ia memiliki dua orang putra yang bernama John dan William Wallace. Malcolm dan beberapa orang di daerahnya yang didominasi peternak dan petani memutuskan untuk menyerang Inggris. Sejak kecil, jiwa ksatria sudah ada dalam diri William. Ia memaksa untuk ikut, tapi ayahnya melarang karena menganggap dia masih terlalu kecil. Was your father and brother gone? Sayangnya ayah dan John, kakak William, tewas dalam misi itu, membuat William kecil sangat terpukul dan kini ia sebatang kara. Saat di pemakaman, seorang gadis kecil di desanya bernama Muron mencoba untuk menghibur dan memberikan setangkai bunga pada William. Saat itu seorang datang menemui William yang sedang meratapi kematian ayah dan kakaknya. Dia adalah Argyle, paman William yang datang dari jauh setelah mendengar kabar itu. Walaupun awalnya menolak, akhirnya William bersedia ikut setelah Argyle membujuknya. Di sana Argyle mengajari William banyak hal, dari mulai belajar banyak bahasa, baca tulis, sampai seni perang dan menggunakan pedang. Beberapa waktu tak tahu kemudian, di London, Raja Inggris Edward Longseng mengatur pernikahan putra sulung calon pewaris tahtanya dengan Putri Isabel dari Raja Prancis yang merupakan salah satu saingannya sebagai bentuk taktik untuk memperluas persekutuan. Putra Edward terlihat tak bahagia dengan pernikahan itu karena sepertinya dia sudah memiliki kekasih sesama laki-laki. Putra Edward memiliki kelainan seksual dan tidak tertarik dengan lawan jenis. Aduh, sayang banget ya, padahal kan dia cantik ya, putri raja lagi. Raja Edward berencana memberi tanah pada bangsawan-bangsawan Inggris di Skotlandia, dan sebaliknya para bangsawan di Skotlandia akan diberi tanah di Inggris sebagai bentuk siasat untuk membungkam mereka dan mengukuhkan kekuasaannya. Karena menurut Raja Edward, masalah terbesar pada Skotlandia adalah karena semakin banyaknya pribumi di sana. Tapi kebanyakan bangsawan Inggris menolak karena tanah baru artinya pajak baru, dan itu sudah diberlakukan untuk perang Prancis. Akhirnya Raja Edward Longseng menemukan ide brilian untuk memperlakukan tradisi lama dengan cara memberikan hak prima nocte pada para bangsawan Inggris di Skotlandia. Mereka berhak mengambil mempelai wanita yang baru menikah dan ditabur benih oleh para bangsawan Inggris di malam pertamanya. Jika menolak, mereka akan dikeluarkan dan dihabisi semua keturunannya. Dengan begitu nantinya Scotland akan dipenuhi keturunan bangsawan Inggris untuk memastikan Skotlandia menjadi milik Inggris seutuhnya. Benar-benar ide cemerlang yang tentunya disambut dengan semeringah dan semangat 45 oleh para bangsawan Inggris. William Wallace kini telah dewasa dan kembali ke kampung halamannya. Ia tak melihat banyak perubahan di sana.
William bertemu teman kecilnya Hemes dan Muron yang kini telah tumbuh menjadi gadis yang cukup mempesona. Mereka sedang bersuka cita di sebuah acara pernikahan dan benar saja tak lama berselang datang bangsawan Inggris untuk menuntut hak prima noctenya. Membawa pengantin wanita untuk dijadikan lahan bercocok tanam di malam pertama pernikahannya. Ini terasa aneh dan menyakitkan untuk rakyat Scotland, tapi saat ini mereka tak berdaya karena itu sudah menjadi kebijakan dari Raja Inggris. Sejak kecil sudah ada chemistry antara William dan Muron. William telah berkeliling Eropa dan belajar banyak hal bersama pamannya. Tapi selain itu ternyata ia juga sangat handal dalam hal merayu wanita. Tak butuh waktu lama bagi William untuk menaklukkan hati Muron. Walaupun orang tua Muron belum merestui, mereka memutuskan untuk menikah secara diam-diam untuk menghindari kebijakan prima nocte. Yang sudah pasti akan membuat William kehilangan kesempatan belah durinya. Mereka menghabiskan malam pertama perkawinannya di hutan. Wayai mbak wayai, ingin aku teriak. Wik 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 wik. Ambiar. Ambiar. Tapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Seorang tentara Inggris mencurigai kedekatan mereka dan mengincar Muron untuk dijadikan pelampiasan pengenceritannya. Pada saat-saat genting saat Muron hampir terhantam rudal, William datang menolongnya. William menaikkan Muron ke kuda dan memacunya menuju tempat yang aman di hutan dan janjian bertemu di sana. Sementara ia menahan tentara Inggris yang berusaha mengejar Muron. Tapi sesampainya William di hutan, Muron tak ada di sana. Muron tertangkap dan diikat. Di hadapan warga, seorang petinggi Inggris menyayat lehernya sampai tewas seketika. Sebagai pelajaran dan peringatan untuk yang lain bahwa menyerang prajurit kerajaan itu sama artinya menyerang raja, dan inilah hukuman yang pantas untuknya. Mayat Muron dibiarkan begitu saja untuk memancing William supaya menampakkan diri, karena kini ia dianggap pemberontak dan menjadi buronan. Kematian istrinya membuat William sangat terpukul dan seketika merubah dirinya. Ia muncul dengan kudanya dan terlihat ingin menyerahkan diri, tapi di luar dugaan seorang diri William menyerang tentara Inggris saat mendapat kesempatan. Melihat keberanian William, warga yang awalnya sembunyi akhirnya keluar untuk membantu. Mereka menghabisi semua tentara Inggris di sana, tapi kini mereka harus menanggung akibat yang berat dan mesti siap menerima kemarahan Raja Inggris karena keberanian mereka. Dan dari sinilah pemberontakan terbesar rakyat Skotlandia terhadap Inggris berawal. Malam harinya mereka bersiaga karena menyadari cepat atau lambat pasukan Inggris sudah pasti akan datang dengan kemarahannya. Saat itu beberapa orang kelompok pejuang dari klan tetangga yang mendengar kabar itu datang untuk bergabung. Nasi sudah menjadi bubur. Mereka mulai menyusun strategi dan mempersiapkan senjata, dan saat pagi buta mereka memutuskan untuk menyerang lebih dulu, dimulai dari markas pasukan Inggris yang terdekat.
here. You remember me? I never did any harm. We have a husband! Go back to England! Burn it. Berita pemberontakan William telah sampai pada Raja Edward Longshanks. Ia meminta pendapat putranya apa rencananya untuk menangani para pemberontak itu, karena besok Raja Edward harus ke Prancis untuk keperluan politik dan ekspansi ke beberapa negara di Eropa. Dan sementara raja pergi, ia menyerahkan urusan kerajaan pada pangeran. Selama hidupnya, pangeran hanya menghabiskan waktu di kerajaan. Mudah saja ia menjawab, sebagaimana para perampok kecil dan pencuri lain pada umumnya, ia cukup perintahkan pasukan untuk menangkap William dan bawa ke hakim terdekat untuk diadili. Jawaban pangeran buat raja marah dan menamparnya, karena kini William dan orang-orangnya justru telah membunuh hakim dan menguasai kota. Selama ini raja memang memendam kecewa yang begitu berat karena tidak ada kriteria calon raja yang terlihat pada diri sang pangeran. Ia terlihat terlalu lembek dan lemah gemulai seperti wanita. Ia juga tak pernah bisa diandalkan dalam bertindak dan mengambil keputusan penting dalam hal menyangkut kerajaan. Dari pelayan pribadinya, Putri Isabel mengetahui kisah cinta William dan cerita keberaniannya melawan Inggris setelah kematian istrinya. Anehnya, Putri Isabel justru merasa kagum pada sosok William. Robert Bruce, kandidat terkuat penerus tahta yang berasal dari kerabat terdekat Raja Skotlandia, juga telah mendengar kabar ini dan berkonsultasi dengan ayahnya. Ia merasa simpati dengan keberanian William yang berasal dari rakyat jelata, tapi Robert masih terlalu didikte ayahnya yang selalu bersembunyi di belakang layar karena penyakit lepra yang dideritanya. Ia menekan Robert untuk segera mengumpulkan para bangsawan Scotland dan mengadakan pertemuan, serta mengambil sikap untuk tidak mendukung William dan tetap berkompromi dengan Inggris untuk cari aman. Karena dengan begitulah para bangsawan Scotland bertahan selama ini. Menurut ayahnya, kemampuan berkompromilah yang akan membawanya menjadi penguasa Skotlandia suatu saat nanti, bukan bertindak bodoh untuk berani berperang melawan Inggris yang kuat dan kejam. Sementara William dan orang-orangnya terus bergerak dan melancarkan perang gerilya dengan pasukan Inggris, namanya semakin dikenal ke semua penjuru Skotlandia. Keberanian dan karismanya mengilhami para pejuang dari daerah lain berdatangan untuk bergabung dan bertempur bersamanya. Di antaranya ada Stephen, orang Irlandia yang awalnya terlihat bangsat dan meragukan, tapi justru ia menyelamatkan William saat seorang pengkhianat berusaha membunuhnya. Pasukan Inggris kini bergerak menuju Stirling. William dan pengikutnya membuat ribuan tombak panjang untuk menghadapi pasukan berkuda Inggris. Sementara Robert Bruce dan para bangsawan Scotland lainnya tak ambil tindakan dan tak mau berperang. Tapi kabar ini telah menyebar dan ribuan Highlander serta beberapa bangsawan telah datang dan berkumpul di sana untuk menyambut pasukan Inggris. Walaupun Inggris datang dengan bendera panji perdamaian dan gencatan senjata, tapi melihat banyaknya pasukan Inggris dengan persenjataan dan kavaleri lengkap, para Highlander ciut nyali dan memilih balik kanan membubarkan diri karena tak mau mati konyol kalau sampai pecah pertempuran. Seorang bangsawan mencegahnya dan meminta mereka menunggu hasil perundingan dengan Inggris. Saat itu William dan orang-orangnya datang. Dengan pedenya ia mulai berorasi untuk membangkitkan keberanian dan jiwa patriotis para Highlander. I salute for presenting yourselves on this battle. I am William Wallace. William Wallace is 7 feet tall. Will you fight? Come back here! Maybe they do want to fight. Confrontation might be. Saat sedang berunding, perwira menawarkan syarat dari raja untuk menarik mundur pasukan mereka dan sebagai imbalan, para bangsawan Scotland akan diberi tanah serta gelar kehormatan dan membayar upeti tahunan kerajaan Inggris. Tapi William datang mengacaukannya dan terlihat begitu menyebalkan. Ia memancing kemarahan perwira Inggris sehingga pertempuran pun tak dapat dihindari. Tak punya pilihan, akhirnya para bangsawan yang ada di sana ikut bekerja sama dengan William membantu pertempuran dan mengepung dari belakang. Setelah melalui pertempuran sengit, akhirnya pasukan Inggris berhasil dikalahkan dan dipukul mundur.
keberaniannya, William dinobatkan dan diberi gelar ksatria. Tapi ujung-ujungnya, para bangsawan klan Balliol yang kebanyakan telah bersumpah setia pada Inggris tetap akan mengambil keuntungan. Mereka meminta William untuk tetap mendukung dan menjunjung hak para bangsawan. Terjadi sedikit keributan antara mereka yang menginginkan kemerdekaan dan para penjilat Inggris. Walaupun di pertempuran Stirling Inggris telah dikalahkan, tapi Inggris sudah pasti akan kembali dengan pasukan yang lebih besar. Karena para bangsawan tak mau bersatu untuk kebebasan Skotlandia, akhirnya William memutuskan untuk menyeberang dan mengalahkan Inggris di tanah mereka sendiri. Robert Bruce mencoba memberi pengertian pada William tentang situasi dan kondisi di lingkungan para bangsawan. Tapi William tetap teguh pada tekadnya karena kini ia berjuang bukan hanya untuk membalas dendam keluarga dan istrinya, tapi juga untuk kemerdekaan seluruh Skotlandia. Keren. Berawal dari gerakan kecil, kini pemberontakan William dan pasukannya benar-benar menjadi teror yang meresahkan Inggris. Raja Edward Longshanks telah kembali dari Prancis. Ia mendengar berita bahwa semua pasukan Inggris di utara telah dibantai. Pangeran si lembek terlihat begitu panik menghadapi ayahnya. Saat itu, seorang utusan datang membawa kabar bahwa William telah menguasai kota York, salah satu kota terbesar di Inggris Utara, dan mengirim kepala keponakan raja yang telah dipenggal di sana. Philip yang pangeran sebut sebagai penasehat tertingginya, walaupun sebenarnya dia adalah kasih pangeran, ikut bicara, membuat raja marah dan melemparnya sampai tewas seketika. Raja Edward benar-benar resah sekarang. Ia akan mencoba menawarkan gencatan senjata dan menyuap William, tapi siapa yang akan dia kirim ya? Karena raja sendiri merasa gentar untuk menemui William, sedangkan ia melihat putranya terlalu lemah dan lembek yang sudah pasti hanya akan membuat para pejuang Skotlandia semakin bersemangat untuk melawan Inggris setelah melihatnya. Akhirnya raja memutuskan untuk mengirim menantunya, Putri Isabel, untuk berunding dengan William. Putri Isabel menemui William dengan membawa pemenang raja. Ia menyinggung tindakan William yang telah menghancurkan kota-kota dan membunuh banyak prajurit, tapi William membalas bahwa apa yang dilakukan Inggris terhadap rakyat Skotlandia selama ini jauh lebih buruk dan kejam. Seorang pengawal berbicara bahasa Prancis pada Putri Isabel untuk mempengaruhinya, tapi tak disangka William mengetahuinya karena ia telah banyak belajar dan menguasai banyak bahasa secara otodidak seperti Vikinaki. Raja Inggris menawarkan perdamaian dan gencatan senjata dan akan memberi hadiah gelar, tanah, dan satu peti emas pada William asalkan ia menarik mundur pasukannya. Tapi William menolak karena terakhir kali Raja Edward menawarkan gagasan perdamaian, ia justru membunuh dan menggantung semua keluarga pejuang Skotlandia di lumbung-lumbung mereka saat William masih kecil, dan kejadian itu masih melekat jelas di ingatannya. Pertemuannya dengan William benar-benar merubah diri sang putri. Ia justru semakin kagum pada William dan mulai merasa jatuh hati padanya. Dan satu peti emas yang ia bawa justru ia sumbangkan untuk membantu para keluarga korban perang. Putri menyampaikan pada Raja Edward bahwa William menunggu di kota York. Ia dan pasukannya tak akan bergerak maju asalkan Raja Edward punya cukup beranian untuk menemuinya di sana. Tapi ternyata perundingan itu hanyalah bagian dari tipu muslihatnya. Sebelum Putri menemui William, ternyata Raja telah menyiapkan pasukan utama serta sekutunya dari Wales, Irlandia, dan Prancis yang sudah bergerak untuk mengepung William dan pasukannya. Mengetahui itu, sang putri membocorkan rencana penyergapan Raja Edward pada William melalui pelayan pribadinya. Beberapa kali William dan pasukannya lolos dari penyergapan berkat pesan yang dikirim Putri Isabel. Mengetahui Inggris akan menyerang dalam jumlah besar, para bangsawan Skotlandia mengadakan pertemuan, tapi mereka sudah telanjur dalam posisi enak. Mereka terkesan tidak terlalu peduli pada penderitaan rakyat Skotlandia selama invasi Inggris. Dan kalaupun mencoba melawan, mereka tak cukup kuat untuk mengalahkan Inggris dan sekutunya. Sebagian besar bangsawan memang tidak suka dengan gerakan perlawanan yang dipimpin William. Perbedaan pendapat pada saat-saat genting membuat suasana menegang dan hampir terjadi keributan. Robert Bruce yang selama ini memendam dilema di hatinya akhirnya berjanji pada William akan mempersatukan semua klan dan bersatu melawan Inggris. Di hati kecilnya Bruce menyadari bahwa selama ini ia berada di tempat dan posisi yang salah, walaupun sudah pasti keputusannya ini akan ditentang oleh sebagian besar bangsawan, terutama ayahnya yang selama ini mendiktenya pada setiap
keputusan yang diambil. Pasukan mereka bertemu di Valkyr dan siap untuk berperang. Hanya bangsawan Mornay, Lochlann, dan Craig beserta pasukannya yang ikut bergabung. James meragukan janji Bruce dan berkata pada William bahwa Bruce tak akan datang, tapi William yakin ia akan datang karena Bruce sudah berjanji padanya. Peperangan pun dimulai. Tapi saat William dan orang-orangnya bertaruh nyawa dalam pertempuran, Mornay, Lochlann, dan Craig ternyata berkhianat. Ia menarik mundur pasukan mereka meninggalkan pertempuran karena Raja Edward telah menyuap mereka sebelumnya. Begitu banyak pejuang Skotlandia yang tewas dalam pertempuran itu, Raja Edward dan para petinggi memutuskan untuk kembali karena kemenangan untuk Inggris hampir bisa dipastikan. William berusaha mengejarnya, tapi seorang tentara bertopeng menjatuhkannya dan ternyata dia adalah Robert Bruce. Benar-benar gak ada obat untuk kekecewaan William kali ini. Ia begitu patah hati atas pengkhianatan orang yang diharapkan akan menjadi pemimpin yang sah Skotlandia. Menyaksikan ribuan rakyatnya yang mati berkorban dalam pertempuran menjadi tamparan keras dan mencabik-cabik hatinya. Bruce merasa begitu bersalah atas tindakan yang dia ambil, dan mulai saat ini ia berjanji akan mengikuti kata hatinya untuk kebenaran dan negaranya, dan tak ada seorang pun yang bisa mencegahnya walaupun itu ayahnya sendiri. Sementara William dengan tangannya sendiri ia membunuh satu persatu bangsawan yang telah berkhianat saat pertempuran. Rode into his bedchamber and killed him. Moral liability now. William terus mengumpulkan sukarelawan dari tiap daerah untuk bergabung, dan saat jumlahnya semakin banyak, tentu itu akan menjadi ancaman serius bagi Inggris. Mengetahui ini, Raja Edward yang kini jatuh sakit mengumpulkan pembunuh terbaik dan mengatur pertemuan untuk menjebak dan membunuh William. Mengatasnamakan Putri Isabel karena Raja tahu William mempercayainya, dan kedekatan keduanya mulai tercium oleh sang raja. Pelayan pribadi sang putri yang mendengarkan pembicaraan raja dengan perwiranya segera memberitahukan rencana busuk Raja Edward pada Putri Isabel, dan sekali lagi William selamat dari penyergapan dan membunuh orang-orang suruhan raja di tempat itu dengan cara membakarnya. Selanjutnya Putri Isabel dan William bertemu di tempat rahasia di sebuah gua. William menanyakan pada sang putri alasan dia membantunya, dan kini sang putri tak dapat lagi mengelak tentang perasaannya pada William dan aduh. Beberapa waktu tak tahu kemudian, dua orang bangsawan datang dan meminta William untuk datang seorang diri pada rencana pertemuan yang akan diadakan di Edinburgh. Di sana mereka akan bersumpah seluruh Skotlandia bersatu untuk melawan Inggris. Tapi tentu William tak mempercayainya lagi karena di mata William dan pasukannya, mereka tak lebih dari sekumpulan orang brengsek penjilat yang telah bersumpah setia pada Inggris. Bangsawan itu akhirnya berhasil meyakinkan William setelah ia memberikan satu tangan mendiang istrinya yang jatuh saat pertempuran sebagai tanda sumpah Robert Bruce akan janjinya kali ini. Akhirnya William pun berangkat walaupun Hamish dengan keras mencegahnya karena Hamish yakin ini hanyalah sebuah perangkap untuk membunuhnya. Dan benar saja, tanpa sepengetahuan Robert Bruce, ayahnya dan para bangsawan pengkhianat lain ternyata telah merencanakan penyergapan. William akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Hakim memaksanya untuk mengakui semua dosa-dosanya dan pengkhianatannya dan memohon ampunan pada Raja Inggris. Dengan begitu ia akan mati dengan cepat. Tapi jika menyangkal dan bersikap melawan, ia akan dimurnikan dengan penyiksaan yang berat sebelum dihukum mati. Malam harinya Putri Isabel memaksa masuk penjara untuk bertemu
bertemu dengan William. Ia memohon pada William untuk meminta ampunan pada raja karena ia tak tega melihat William menjalani penyiksaannya besok. Paling tidak jika William memohon ampunan, William bisa mati lebih cepat tanpa penyiksaan. Atau jika raja berbaik hati, raja akan mengurungnya seumur hidup di menara dan ia masih punya kesempatan jika ia bisa bertahan hidup. Tapi William tetap menolak. Putri Isabel memberinya sebuah ramuan dan memaksa William meminumnya untuk mengurangi rasa sakit saat penyiksaan, tapi ia memuntahkannya. Putri Isabel juga menemui raja yang kini sakit semakin parah. Raja Edward hanya bisa terbaring dan tak bisa bicara lagi. Isabel mohon ampunan untuk William, tapi dalam keadaan sekarat pun Raja Edward bahkan tak bisa mengampuni seseorang. Pangeran memberitahu bahwa kata-kata terakhir Raja Edward saat ia masih bisa bicara adalah ia akan tetap hidup demi untuk menyaksikan kematian William Wallace. Isabel yang kecewa membisikkan sesuatu pada raja yang sekarat, sesuatu yang sangat mengejutkan dan pastinya sangat menyiksa batin sang raja. Hari penghakiman telah tiba. William dibawa keluar untuk diadili di depan semua orang. Hakim masih memberinya kesempatan pada William untuk memohon ampunan, tapi William tetap tidak melakukannya dan ini artinya ia akan menerima siksaan yang berat sebelum akhirnya ia dibunuh. James dan Stephen ikut menyelinap di kerumunan. Mereka hanya bisa tertekan menyaksikan tanpa bisa berbuat banyak saat William disiksa. Di tengah siksaan dari para algojo, hakim masih terus mendesak William untuk meneriakan pengampunan. Tapi coba dengar apa kata terakhir William sebelum ia dipenggal. Tubuh William Wallace dipotong dan dipisahkan, kepalanya ditanam dan dicor di jembatan London, lengan dan kakinya disebarkan ke 4 penjuru Inggris sebagai peringatan untuk Skotlandia. Hari ini Robert Bruce memberi penghormatan pada pasukan Raja Inggris dan akan menerima pengesahan tahtanya. Tapi Bruce sekarang bukanlah Bruce yang dulu. Kematian William benar-benar menjadi titik balik baginya. Ia melepaskan tahta Skotlandia yang akan diterimanya di bawah otoritas Inggris dan kini ia berbalik memimpin pasukan untuk bertempur melawan Inggris sampai Skotlandia memperoleh kerdekaannya. Tamat ending yang cukup